Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah pada ilmu ijmali yang kita sudah jelaskan secara deskriptif ataupun konsepnya, tasawurnya, apa masalah yang dihadapi di saat kita berada pada apa yang kita sebut dengan ilmu ijmali itu, yaitu bahwa pada ilmu ijmali itu di situ ada pengetahuan, ada ilm, ada qat', ada keyakinan akan kewajiban sesuatu atau akan keharaman sesuatu atau akan kenajisan sesuatu, tetapi kita tidak bisa mengetahui secara tafsil, tidak bisa mengetahui secara identifikasi, artinya masih berkisar antara dua hal, yakni antara A ataupun B, dan kita tidak bisa menentukannya. Maka pada kondisi seperti itu disebut dengan ilmu Nabil sama ini tak suruh ijmali. jadikan di sini Nabil sama siapa? Sama Artinya bahwa ada pengetahuan di satu sisi, itulah disebut ilm, dan ada ijmal di sisi yang lain, yaitu ketika kita tidak mengetahui dengan secara teridentifikasi, tetapi pengetahuannya adalah antara dua, artinya A dan B itu adalah sama-sama diragukan. Kemudian kita sampai kepada paragraf ini, yaitu bahwa apakah bisa kita gunakan prinsip yang kedua untuk menyelesaikan atau untuk kemudian kita keluar daripada problem ini, yakni untuk menentukan sikap kita, yaitu prinsip bara'ah, ya, yang kemudian artinya tidak perlu ihtiyat, artinya kedua-duanya menjadi bebas bagi kita. Di saat contoh yang kemarin kita contohkan adanya kewajiban sholat di waktu duhur hari Jumat, yang itu adalah antara dua, antara kewajiban Jumat ataupun kewajiban duhur, maka kalau kita gunakan kaidah atau as-shalatul bara'ah, itu artinya adalah tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat Jumat, dan juga pada saat yang sama tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Tetapi penggunaan prinsip bara'ah ini adalah ditentang. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan sesuatu yang sudah qat'i, bahwa memang ada sebuah kewajiban. Artinya dengan meninggalkan kedua-duanya itu kita berada pada kondisi yang qat'i bahwa kita telah melanggar. Bisa saja pelanggarannya tidak jelas, apakah pelanggaran kepada sholat duhur ataupun pelanggaran kepada sholat Jumat, tetapi tetap saja bahwa ada pelanggaran pada kewajiban sholat, salah satu daripada dua itu. Karena itu yang menjadi pandangan ulama usul, kalau tidak semuanya, paling tidak mayoritas, yaitu bahwa pada ilmu ijmali itu munajjaz, artinya bahwa
Tidak bisa kemudian ilmu itu diabaikan begitu saja. Karena ilmu itu tidak bisa diabaikan, maka berarti tidak bisa untuk menggunakan as-salatul bara'ah, tapi yang digunakan adalah as-salatul ihtiyat. Guna menghindari penyelisihan atau pelanggaran yang qat'i, yang sudah pasti. Dia mengatakan waqad yabdu li awwali wahlatin, dan mungkin nampak secara sepintas ketika kita melihat permasalahan ini dengan adanya dua keraguan itu, mungkin A, mungkin B, tapi toh artinya sama-sama diragukan. Anna bil imkani an tashmulahul qa'idatul amaliyatus tsanawiyah, yaitu mungkin bisa untuk dicakup oleh kaidah atau prinsip yang kedua, prinsip praktis yang kedua, ai asalatul bara'ah, artinya prinsip kebebasan, prinsip bara'ah, an-nafiyati lil ihtiyat, yang mana prinsip bara'ah itu menegasikan ihtiyat, fit takalifil mashkuka, pada kondisi-kondisi yang diragukan. Bukankah kita katakan bahwa al-masyhur dari awal udah mengatakan ketika taklif itu diragukan, muhtamal, dia tidak qat'i, maka berlaku baginya as-salatul bara'ah. Paling tidak seperti Said Sadr, berlaku as-salatul bara'ahnya bara'ah sebagai as-salatul amaliyah ats-tsaniyah ats-tsanawiyah atau qaidatul amaliyah ats-tsanawiyah. Di sini juga begitu, bukankah salat zuhur kewajibannya masih kita ragukan, tidak jelas sebagai sebuah kewajiban? Bukankah salat Jumat juga adalah sebagai sesuatu yang diragukan? Maka untuk salat zuhur kita katakan bara'ah, tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Untuk salat Jumat juga bara'ah, artinya tidak ada kewajiban. Li'anna kullan minat tarafaini taklifun mashkuk, karena masing-masing dari dua sisi itu, yakni zuhur dan Jumat, itu adalah sebagai taklif yang mashkuk, yang masih diragukan. Ini mungkin pandangan secara sepintas kalau kita melihat adanya keraguan pada masing-masing daripada taklif tersebut. Walakin ra'yas sa'id, tetapi pandangan yang menyebar atau pandangan yang berlaku, yang diyakini fi ilmil usul, dalam ilmu usul, yang mendominasi ya Sa'id, itu adalah pandangan yaqumu bi'adami imkani syumulil qa'idatil amaliyatis tsanawiyah, yaitu bahwa tidak bisa berlaku kaidah prinsip praktis yang kedua, yaitu bara'ah, tidak bisa berlaku. Kenapa? Bitarafil ilmil ijmali, karena walaupun Anda tadi sebutkan bahwa ada dua sisi yang sama-sama diragukan, yaitu bahwa duhur diragukan, Jumat diragukan, benar. Tapi jangan lupa ada sisi lain, yaitu sisi ilmu ijmali, bahwa pada sisi ini ilm, bukan syak, bukan masykuk, tapi sebuah kepastian bahwa memang ada kewajiban. Litarafil ilm al-ijmali bidalili anna syumulaha likilat tarafaini ma'an yuaddi ila bara'ati dhimmati min adh-dhuhri wal jum'ah wa jawazi tarkihima ma'an. Sebagai dalilnya bahwa tidak bisa untuk bahwa kaidah atau prinsip amaliyah bara'ah itu bisa digunakan. Dalilnya apa? Bahwa kalau kita pergunakan kaidah itu di tempat ini, ya, itu artinya yuaddi, ya, bikilat tarafaini, kita gunakan bara'ah
untuk duhur kita gunakan bara'ah, untuk Jumat kita gunakan bara'ah, itu artinya yuaddi ila bara'ati dhimmati minadh-dhuhri wal jum'ah. Itu artinya menghantarkan kita, meniscayakan adanya kita bebas, tidak punya tanggungan untuk duhur dan Jumat. Wa jawazi tarkihima ma'an, artinya boleh untuk meninggalkan kedua-duanya, duhur dan Jumat. Terus kenapa kalau kita kemudian ambil konsekuensi itu? Wa hadza yata'aradu ma'a hujjiyatil qata'. Dan ini bertentangan dengan hujjiyatul qat, kehujjahan ilm, kehujjahan pengetahuan kita, kehujjahan keyakinan kita, biwujubi ahadil amrain, bahwa ada kewajiban kepada salah satu dari keduanya. Loh, kok sekarang Anda malah tinggalkan dua-duanya? Itu jelas itu bertentangan dengan al-qat'. Lianna hujjiyata hadzal qat'i, karena kehujjahan qata' yang seperti ini, qata' yang mengatakan yakni kewajiban bahwa ada sebuah salat, tufridu alaina an na'tiya bi ahadil amrain, itu mewajibkan kita untuk kita mendatangkan salah satu daripada dua perintah. Mungkin perintah sholat duhur, mungkin perintah sholat Jumat, tapi ala kulli hal, ala aqalli takdir, ada kewajiban untuk melakukan salah satunya. Falau hakama syari'u bil bara'ah, kalau misalnya kita yakini, kita klaim tadi bahwa di sini berlaku bara'ah, artinya itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi di sini dengan bara'ah, bebas, fi kullin minal at-tarafain, pada masing-masing daripada dua sisi itu sama-sama dihukumi bebas, lakana ma'na dzalika tarkhisu minhu fi mukhalafatil ilm. Itu artinya di sini ada rukhsah, di sini ada izin dari Allah. Untuk apa? Untuk meninggalkan ilmu. Untuk kemudian kita menyelisihi ilmu. Untuk kita bertentangan dengan ilmu. Ilmu mengatakan A, kemudian kita diperintahkan atau diizinkan untuk meninggalkan ilmu ini dan mengabaikan ilmu ini dan menganggap ilmu ini tidak hujjah. Wa huwa mustahilun, dan itu adalah mustahil. Kama taqaddam, seperti sudah kita bahas dalam salah satu bab yang dikenal dengan nama hujjiyatul qata'. Yang di sana kita bahas bahwa al-qat'u hujjah, bahwa al-qata' itu, ilmu itu adalah hujjah. Bahkan kita sebutkan di situ hujjahnya adalah hujjah secara nafsi, yakni substansi atau zati. Bukan dibikin hujjahnya, bukan hujjahnya dibuat atau diberikan hujjah, bukan. Memang dia pada dirinya adalah hujjah. Dan karena itu berlaku ilmu dalam semua masalah. Artinya beda kemudian orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Artinya ada tanggung jawab bagi orang yang tahu dengan yang tidak tahu menjadi berbeda. Dan itu kita juga sudah bahas, bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala mau memisahkan pengetahuan daripada hujjah, itu di situ kita sebut tidak bisa. Karena itu akan menggugurkan dirinya dan itu tidak akan bisa efektif. Artinya tidak ada gunanya. Dan dengan tidak ada gunanya kembali kepada bahwa hujjahnya adalah dzatiyah. Jadi kalau kita gunakan bara'ah di sini berarti konsekuensinya adalah ilmu itu bukan hujjah, atau dengan kata lain kita boleh untuk meninggalkan ilmu kita. Kalau boleh meninggalkan ilmu kita itu berarti akan gugur semua hal. Wa syumulul qa'idah li ahadit tarafaini du'a. Di sini ada pertanyaan, loh,
Kenapa kita tidak gunakan kepada salah satunya? Kenapa kita gunakan bara'ah syariah kepada kedua-duanya? Kenapa kita tidak gunakan kepada salah satunya? Jadi salah satu daripada dua taraf ini yang tadi kita contohkan Jumat dan Duhur, satu saja kita gunakan bara'ah syariahnya, yang lainnya berarti akan tetap sebagai sebuah kewajiban. Artinya dia meningkat dari yang tadi kita ragukan sekarang menjadi jelas karena salah satu yang wajib. Ya udah, yang kita ragukan kita bara'ah syariah, maka berarti sudah tidak ada lagi keraguan, maka tinggal satu, berarti itulah yang wajib. Kenapa tidak begitu? Jawabannya adalah mau digunakan ke yang mana? Ke duhur atau ke Jumat? Sama-sama, tidak ada bedanya antara keduanya. Tidak ada yang lebih menonjol sehingga kemudian salah satunya digunakan. Ya, tidak ada alasan untuk kemudian kita gunakan bara'ah syariah pada duhur, tidak pada Jumat misalnya. Apa bedanya duhur dengan Jumat? Sama saja. Hubungannya dengan bara'ah syariah itu sama saja. Artinya kalau digunakan pada yang satunya, kenapa tidak digunakan pada satunya? Itu yang dikenal dengan tarjih bila murajjih. Tidak ada yang menguatkan salah satunya untuk kemudian bisa menerima bara'ah syariah sementara yang lain tidak misalnya. Wa syumulul qa'idati li ahadit tarafaini dunal akhar, dan penggunaan atau kita anggap bahwa kaidah itu mencakup salah satu daripada dua sisi yang diragukan itu, bukan dua-duanya tapi salah satu saja, dunal akhar, bukan yang lainnya. Jadi kalau ada dua timba A dan B yang salah satunya adalah najis, ya kita hukumi kemudian kaidah misalnya bara'ah pada salah satunya, misalnya pada A. A ini yang kita anggap tidak najis. Karena kita ragu tadi najis atau tidak, maka kita hukumi tidak najis. Artinya kita tidak punya keterikatan untuk kemudian meninggalkannya bebas-bebas saja. Berarti ketika A yang tidak najis, berarti B-nya yang kita hukumi najis. Kenapa? Karena pasti salah satunya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa pilih A tidak pilih B? Sebaliknya juga begitu. Memang dengan melakukan yang seperti ini kita tidak dianggap melanggar kedua-duanya, tapi melanggar satu saja. Ya, wa illam yuaddi ila tarkhis fi tarkil amrayni ma'an, walaupun memang kita tidak melakukan pelanggaran kedua-duanya karena memang pasti kewajibannya hanya satu, ya, lakinnahu ghairu mungkinin aidan, tapi juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li'annana natasa'alu hina idzin, karena kita perlu bertanya-tanya ayyut tarafaini atau ayyat tarafaini naftaridu shumulal qa'idati lahu wa nurajjihuhu 'alal akhar, bahwa sisi yang mana saja di antara dua itu kita anggap, kita klaim, kita paksakan untuk kemudian kita gunakan kaidah itu dan kita menangkan dia pada yang lain, baik yang A atau yang B sama saja. Wa saufa najid, tetap kita akan mendapatkan anna la namliku mubarriran litarjihi ayyin minat tarafaini alal akhar, bahwa kita tidak punya pembenar, kita tidak punya justifikasi yang satu terhadap yang lain untuk memilih yang satu terhadap yang lain, mengedepankan yang satu terhadap yang lain. Kenapa? Li'anna silatal qa'idati bihima wahidatun, karena hubungan kaidah itu pada keduanya adalah sama, nisbahnya adalah sama, silahnya adalah sama. Dalam
apa itu? Yang biasa digunakan orang Arab mengatakan limadza ba'uka tajur wa ba'i la tajur misalnya. Kenapa yang satu saja Anda gunakan pakai standar ganda tidak kemudian pada kedua-duanya padahal keduanya adalah sama. Wa hakadha yuntiju an hadzal istidlal al-qaul بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق العملية القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. Hasilnya daripada apa yang kita telah sampaikan dari argumentasi di atas itu, artinya kaidah atau prinsip amaliyah ats-tsanawiyah yaitu asalatul bara'ah itu tidak bisa digunakan kepada kedua-duanya atau kepada salah satunya. Karena itu tidak bisa digunakan, maka kembali kepada kaidah yang pertama, yaitu kaidah ihtiyat. Ini di sini akan paling cocok untuk konsepnya atau apa yang sudah disampaikan oleh Sayyid Muhammad Baqir Sadr, bahwa pada prinsipnya memang ihtiyat ketika kita ragukan itu. Hanya saja ketika kemudian ada pembebasan daripada syariat, maka baru digunakan bara'ah syar'iyah. Di sini tidak ada pembebasan karena pembebasannya itu ya adalah hadis yang mengatakan rufi'a ma la ya'lamun, bahwa diangkat apa yang kalian tidak ketahui. Di sini ada pengetahuan, karena itu tidak bisa digunakan bara'ah syar'iyahnya itu, kembalinya kepada ihtiyat. Tapi untuk yang masyhur, pandangan masyhur, tidak bisa kembali ke mana, bukan kembali istilahnya, tapi kaidah itu tidak bisa digunakan, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan kedua-duanya yang hasilnya sama itu. Itulah yang kita sebut dengan ihtiyat, yang saya sadar dari awal mengatakan bahwa memang kewajiban kita untuk sesuatu yang kita ragukan itu, ya, yang kita tidak bisa kemudian abaikan begitu saja adalah ihtiyat. Selama kaidah yang kedua itu tidak mampu untuk mencakupnya, maka kembali kepada kaidah ihtiyat. Wa ala hadzal asas nudrikul farqa baina asyakkil badwi wasyakkin natiji 'anil ilmil ijmali. Dengan prinsip ini kita bisa memahami, dengan penjelasan seperti ini kita bisa memahami perbedaan antara keraguan sederhana dan keraguan yang ganda, kalau boleh disebut, atau keraguan yang dihasilkan daripada ilmu ijmali, ya, tidak sederhana karena ada ilmnya di situ. Fal awwalu yadkhulu fi nitaqil qa'idati tsanawiyah. Yang pertama, yakni asyakkul badwi, adalah dicakup atau diselesaikan dengan prinsip kaidah yang kedua, yaitu asalatul bara'ah. Watsani, sedangkan yang kedua yaitu al-ilmul ijmali, di saat keraguannya itu adalah berangkat atau dihasilkan daripada adanya ilmu ijmali sebelumnya, yadkhulu fi nitaqil qa'idatil awwaliyah, dia masuk kepada kaidah yang pertama, wahia asalatul ihtiyat, yaitu prinsip untuk ihtiyat. Dengan adanya prinsip ihtiyat, artinya kedua-duanya harus dilakukan. Wajib untuk sholat Jumat, dan setelah itu wajib untuk sholat zuhur. Dan itu seperti fatwa sebagian maraji kita, sebagian ulama kita di masa ghaibah. Sebagian maraji itu fatwanya, kalau tidak salah seperti Sayyid Muhammad Baqir Sadr, adalah kewajiban sholat duhur dan kewajiban sholat Jumat juga
pada saat masa ghaibah dan tidak ada apa yang disebut dengan katakan pemerintahan Islam yang dikatakan di bawah seorang pemimpin yang menggantikan posisi imam. Tapi pada saat ada pemimpin Islam yang menggantikan posisi imam, ya, seperti pada katakan di Iran yang di bawah langsung oleh kepemimpinan Imam Ali Khamenei, maka kewajibannya adalah memilih akhiri itu. Kewajibannya adalah menjadi sholat Jumat saja, tidak kemudian takhiri. Kewajibannya adalah aini. Itu kalau tidak salah fatwa beliau, dan tidak bisa digantikan dengan sholat zuhur. Tapi pada kondisi umum, pada kondisi ghaibah dan kondisi umum adalah memilih dan tidak ada kewajiban kedua-duanya. Kalau tidak salah, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Muhammad Ridho Gulpaigani itu yang memfatwakan adanya kewajiban untuk sholat dua-duanya, yakni zuhur dan Jumat. Jadi Jumat dulu baru kemudian ihtiyatnya adalah wujubi, yaitu kewajiban untuk sholat Jumat. Imam Khomeini adalah boleh memilih, tetapi Jumat afdol, dan lebih afdol lagi adalah Jumat plus zuhur. Wa fi dhaw'i dzalika na'rifu anna al-wajiba 'alaina aqlan. Atas dasar hal itu kita juga tahu bahwa yang menjadi kewajiban bagi kita secara akli fi mawaridil ilmil ijmali, pada contoh kasus ilmu ijmali, huwal ityanu bikilat tarafain, yaitu melakukan kedua-duanya, ayat zuhur wal jum'ah, artinya salat zuhur dan jum'ah fil mithal sabiq, dalam contoh yang sudah disebutkan. Lianna kullan minhuma dakhilun fi nitaqi as-salatil ihtiyat. Karena masing-masing dari keduanya, yakni zuhur dan Jumat, sama-sama masuk dalam domain area as-salatul ihtiyat, penerapan pada as-salatul ihtiyat. Orang wajib untuk ihtiyat dengan mendatangkan dua-duanya. Wa yutlaqu fi ilmi al-usul 'ala al-ityan bit-tarafaini ma'an, dan di sini beliau menyampaikan istilah dalam ilmu usul bagi mereka yang meyakini adanya ihtiyat untuk melakukan dua-duanya, itu disebut dengan al-muwafaqatul qat'iyyah. Istilahnya adalah merealisasikan kesesuaian kepada yang sudah pasti. Itu yang sudah pasti bahwa ada kewajiban. Karena itu dilakukan dua-duanya, sehingga dengan demikian pasti melakukan kewajibannya. Li'annal mukallafa 'inda ityanihi bihima, karena seorang mukallaf di saat melakukan kedua-duanya ma'an, yaqta'u bi annahu wafaqa taklifil maula. Dia bisa yakin sampai kepada kesimpulan pasti bahwa dia sudah melaksanakan tugas Allah, tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kama yutlaqu ala tarkit tarafaini ma'an, untuk yang meninggalkan dua-duanya, yakni menggunakan bara'ah syariah itu, dua-duanya tidak wajib, itu digunakan istilah al-mukhalafatul qat'iyyah. Itu adalah meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Artinya dengan tidak zuhur dan tidak Jumat itu pasti sudah melanggar. Wa ammal ityanu bi ahadihima, adapun melakukan salah satu dari keduanya, melakukan zuhur saja atau melakukan Jumat saja, fayutlaqu alaihima ismal muwafaqatil ihtimaliyah. Itu disebut dengan al-muwafaqah al-ihtimaliyah. Dia sesuai dengan yang mungkin, atau kesesuaiannya adalah pada tingkat mungkin, tidak pasti.
wal mukhalafatal ihtimaliyah, sebagaimana juga disebut dengan ada kemungkinan dia melanggar. Artinya kalau memang yang wajib itu zuhur sementara dia melakukan Jumat, berarti ada kemungkinan dia melakukan bahwa meninggalkan yang wajib. Yang wajib zuhur sementara dia lakukan Jumat. Maka ada kemungkinan bahwa dia tidak menepati sasaran, tapi dia melakukan pelanggaran, tapi pelanggarannya masih ihtimal. Begitu juga sebaliknya. Li'anna al-mukallafa fi hadhihi al-halati yuhtamalu annahu wafaqa taklif al-maula wa yuhtamalu annahu khalafahu. Kenapa disebut dengan mukhalafah ihtimaliyah? Karena dan kenapa juga disebut muwafaqah ihtimaliyah? Karena seorang mukallaf dalam kondisi seperti ini ketika dia hanya melakukan salah satunya, maka ada kemungkinan dia memang melakukan tugasnya sudah benar, tapi ada kemungkinan dia menyelisihi, masih salah, tidak melakukan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.